kalau kita akan memberikan evaluasi terkait ini, tadi kalau dari Mas Nanang menyebutkan tidaknya sebulan, tapi sebulan kalau saya rasa terlalu singkat. Berapa lama sih periodik yang kita berikan? Sebenarnya disalurkan kemana uang ini dan untuk apa? Ya, seperti KUR kan banyak tuh ya, untuk UMKM kan ada pemberian KUR segala macam. Nah, bagaimana kita harus bisa mengawasi? Karena dana 200 triliun ini kan tidak sedikit nih, Mas Anto. Ya, penempatan 200 T itu bukan tanpa risiko jadi. Ya, betul. Ya, jadi pemerintah itu kalau aku nggak salah mereka memasukkannya itu penempatannya itu metodenya deposit on call. Artinya dalam 6 bulan mereka lihat seperti apa gitu kan. Ya. Nah, pemerintah itu kan jadi si bank itu bukan cuma mendapatkan dana itu, tapi mereka juga ada bunga 4,02% kalau nggak salah. Jadi si bank itu membayarkan ke pemerintah sebagai si yang mempunyai deposito itu. Yang mempunyai deposito, ya betul. Nah, risikonya sendiri kan seperti tadi yang disampaikan, berharapnya bisa menimbulkan multiplier effect ke masyarakat gitu, dalam arti semakin besar likuiditas perbankan, artinya perbankan mempunyai kekuatan atau mempunyai manuver yang lebih luas untuk menyalurkan kredit seperti tadi. Karena ruang likuiditas dan kapabilitas penyaluran kreditnya semakin lebar. Artinya perbankan punya duit untuk menyalurkan ke UMKM, pelaku usaha dengan harapan kalau pelaku usaha dikucurkan, usahanya bergulir, memicu pembukaan lapangan kerja, artinya kan ekonomi bergerak di situ. Di sektor real artinya ekonomi bergerak. Ekonomi bergerak. Dan bank juga memiliki keuntungan dari penyaluran kredit tadi rasio pinjaman terhadap dana tadi ya. Tapi resikonya itu ekonomi sektor real bergerak itu kan jangka panjang, Bang. Iya, betul. Bukan yang bisa kita lihat dalam 6 bulan efeknya tuh langsung dia buka lapangan kerja kan. Nah, apakah resiko itu juga udah dihitung oleh pemerintah gitu kan. Dan selain itu juga suku bunga kredit yang rendah kan, dengan harapan dengan penyaluran itu perbankan tidak lagi semakin bersaing di penyaluran kredit, akhirnya suku bunga kredit untuk investasi dan untuk UMKM itu semakin rendah. Tapi kan kita belum melihat efeknya ke. Kalau fakta di lapangan, sudah ada nggak sih bank-bank yang menerima kucuran dana 200 triliun itu yang sudah mulai menyalurkan dalam bentuk kredit ke pelaku usaha atau UMKM sebagaimana tujuan awalnya? Itu kemarin kalau dari sidak Pak Purbaya ke Mandiri itu, kalau BNI memang belum siap ya, sepertinya lebih siap Bank Mandiri kemarin kata Pak Purbaya. Karena mungkin BNI sidak pertama jadi masih agak kaget lah. Bingung, biasanya gitu. Kalau sidak pertama kan kaget. Kalau biasanya yang berikutnya kan pasti akan siap-siap. Oke, kita siapin apa nih? Kalau Mandiri lebih siap ketika Pak Pur datang, udah pada siap nih, kayaknya udah dapat bocoran dari BNI kemarin tuh. Lebih siap kan mereka itu, kredit naik 11% ya Mas, 11%. Dari 8%. Jadi kalau kata Pak Purbaya kemarin udah mulai ada pergerakan gitu. Ya nanti kita lihat lagi gitu seperti apa gitu. Kalau nggak memang kalau nggak terserap ya kita ambil lagi. Dia katanya begitu. Nah, Pak Purbaya juga menyebut akan mengerem utang baru. Ya, akan mengerem utang baru. Nah, artinya pemerintah akan merasa tekanan likuiditas bila penerimaan tidak sesuai dengan proyeksi akan mendapatkan tekanan kan dari hari itu. Nah, kalau untuk hal ini, Mas berdua melihat apakah memang Pak Purbaya sudah menyiapkan strateginya dalam hal ini, atau jangan-jangan ini sebuah kebijakan kagetan aja
karena dengan latar belakang sebelumnya ya dari teknokrat kemudian masuk ke perbankan ya. Kita tahu Pak Purbaya alumni dari ITB kan, lulusan dari ITB ya teknik. Kemudian masuk ke areal perbankan, ke investasinya pun juga banyak investasi di perbankan. Kemudian menjadi kepala LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, tiba-tiba langsung yang disasar hanya bank-bank saja nih. Tidak berbeda dengan Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani yang mungkin berpikirnya secara makro gitu. Kalau Mas berdua melihatnya seperti apa sosoknya? Tapi sebelumnya juga sempat jadi deputi sama Pak Luhut ya. Oh iya, deputi betul di ekonomi ya. Deputi Kemenko Marves. Iya, Kemenko Marves betul. Maritim dan investasi. Pengalamannya memang dari Pak Luhut baru ke LPS ya. Iya. Nah, kalau dengan gebrakan-gebrakan ini tampaknya memang sudah punya strategi atau hanya kebijakan sesaat saja nih kalau Mas Anto, Mas Nanang melihatnya? Kalau aku sih ngelihatnya mungkin ini sebagai salah satu strategi tadi ya. Nah yang kedua untuk menekan utang tadi, mungkin Pak Purbaya ingin fokus ke penerimaan pajak. Jadi kalau sebelumnya itu di Menkyu sebelumnya ada program tax amnesty, nah Pak Purbaya ini justru menghapus, akan menghapus katanya. Pak Purbaya lebih pengen mengejar pengemplang pajak ini bukan diampuni tapi memang harus dikejar untuk bayar pajak gitu. Artinya kalau saya melihatnya kayak seperti prinsip-prinsip di negara-negara Commonwealth, orang kaya harus membayar pajak lebih besar kan itu harusnya kan gitu. Kalau kita lihat perbedaan ini dengan target-target seperti itu sebenarnya cukup nggak sih untuk menutupi proyeksi pendapatan negara dengan mengejar pengemplang pajak ini? Kalau sebelumnya kan lebih banyak pengampunan, tax amnesty ya dalam bentuk pengampunan. Sebenarnya kan kalau dilihat utang-utang pajak pengusaha-pengusaha kakap itu kan banyak sekali ternyata utang-utang pajak mereka. Cukup nggak sih sebenarnya untuk menutupi itu? Kalau sejauh ini sih kita belum bisa melihat sejauh mana, tapi kalau dari yang diincar pengemplang pajak yang sampai 2025 ini kalau nggak salah 60 triliun. Ya. Tapi yang baru masuk itu 7 triliun. Betul kan masih jauh dari target. Jadi masih jauh dari target. Nah, selain itu juga ini ya Mas Anto, perbaikan sistem ya. Di Kortak dia juga komitmen mau memperbaiki sistem Kortax yang selama ini banyak dikeluhkan juga sama masyarakat. Itu juga akan diperbaiki, artinya termasuk salah satunya langsung menelpon sendiri. Betul. Bener banget. Itu langsung menelpon sendiri. Apa sih sebenarnya cerita pada saat Pak Purbaya nelpon itu, Purbaya nelpon sendiri untuk ke hotline untuk Kortax itu? Terus dia sempat bilang apa ya? Agak ini tipu-tipu apa gimana gitu. Karena memang banyak dikeluhkan sendiri Kortax itu dengan persiapan yang cukup lama tapi tidak maksimal gitu. Tidak optimal ya Mas, untuk sistem. Padahal itu peluang untuk menaikkan wajib pajak kan semakin mudah kan semakin mudah seharusnya semakin gampang negara untuk meningkatkan pajak ya, pendapatan dari pajak. Tapi justru banyak error yang terjadi gitu. Terus di samping itu juga kemarin yang lagi rame juga ada 20 lebih pegawai pajak yang dipecat karena itu gimana ceritanya? Itu artinya kan memang benar-benar Pak Purbaya ingin lebih baik gitu ke depannya. Kan di sektor pajak kan ada beberapa juga udah tadi sistem Kortak, terus kemudian yang tadi tax amnesty. Artinya ingin benar-benar menunjukkan bahwa kalau memang ada jajaran di bawahnya yang tidak mampu bekerja untuk memenuhi target, langsung diberikan sanksi. Malah ada pernyataan yang menarik waktu pas memecat pegawai 23 pegawai pajak kan konferensi tuh. Pak Purbaya bilang ini bukan saatnya main-main gitu. Iya betul. Ya, jadi istilahnya nggak ada ampun, maksudnya sebagai shock terapi mungkin bagi Ditjen Pajak sendiri kalau sekarang saatnya untuk semakin mengejar penerimaan. Apakah ini Purbaya ingin menunjukkan di kementerian saya saja sudah saya lakukan seperti ini.
ini dana 200T yang saya salurkan ke bank-bank plat merah, bank-bank pemerintah, bank Himbara. Ya kalau sekarang bukan Himbara lagi ya, Bank Danantara namanya karena mereka di bawah Danantara kan. Apakah ini kemudian semacam warning kepada mereka? Kalau kalian tidak bisa mengelola ini dengan baik, dana yang 200 triliun yang saya tarik dari bank sentral ini, kalian akan mengalami nasib yang sama gitu. Apakah kita bisa membaca seperti itu? Bukan nggak mungkin sih, karena ada pernyataan yang kalau nggak mampu ganti aja di rootnya. Iya, gitu. Kalau nggak mampu ganti aja di rootnya. Iya. Jangan hanya sibuk main golf saja, gitu kan? Itu kan yang paling ekstrim kalau nggak mampu ganti saja di rootnya. Tapi dengan nada candaan, jangan saja hanya main golf saja kan? Itu dengan nada candaannya yang disampaikan oleh Purbaya. Nah, apa pertaruhan yang sebenarnya yang ingin dipertahankan oleh Purbaya dengan ini saya narik uang yang tidak sedikit dari bank sentral. Ini kan merupakan cadangan negara kan yang ada di bank sentral senilai 200 triliun. Ini disalurkan yang selama ini ngendon, nggak diapa-apain gitu. Nah, apa sebenarnya pertaruhan yang akan diterima oleh Purbaya kalau seandainya ternyata konsep ini gagal? Apakah akan berdampak lebih besar lagi terhadap ekonomi kita? Artinya target utamanya kan pertumbuhan ekonomi, Bang. Ya, betul. Nggak main-main loh, target pertumbuhan ekonominya 8 loh katanya. 8, tapi kan butuh waktu apakah setahun atau 2 tahun, kan kayaknya lebih panjang. Betul. Lebih panjang dari itu, tapi yang masuk akal sendiri kalau aku nggak salah untuk tahun ini tuh mengejarnya itu 5,2. 5,2 betul. Artinya